نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwati fillah, rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan masuk di halaman ketiga dari kitab Manhajus Salikin wa Tauhidul Fiqh. Masih pada keterangan dua kalimat syahadat. Masuk pada paragraf keempat ya, arah atau penjelasan tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi di antara makna atau makna ya yang terkandung dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah, di sini menjelaskan Ya'taqidul abdu annallaha arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seseorang hendaknya betul-betul yakin bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ila jami'id sakolain, kepada golongan-golongan jin maupun manusia, basyiran wa nadhiran, sebagai apa basyiran kemarin? Memberi kabar gembira, nadhiran memberi peringatan. Memberi peringatan, memberi kabar gembira pada siapa? Kepada orang-orang yang mentaati Allah. Dan memberi peringatan pada siapa? Orang yang tidak mentaati Allah. Kemudian yad'uhum ila tauhidillah. Rasul tersebut atau Nabi Muhammad mengajak mereka siapa ini? Jin dan manusia, agar mengisahkan Allah wa ta'atihi, dan mentaatinya, ditasdiqi khabarihi, dengan cara membenarkan seluruh berita-berita yang datang darinya, wa imtisali amrihi, dan melaksanakan perintah. Nah, ini makna yang dijelaskan oleh mu'alif dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang wa annahu, ya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa annahu la sa'adata wala salaha fid dunya wala akhirati illa bil imani bihi, bil imani bihi wa bi ta'atihi, wa bi ta'atihi, wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala nafsi wal waladi wan nasi ajma'ina, wa anna Allaha
ayyadahu, yakni ditasdid ya, ayyadahu bil mu'jizati, bil mu'jizati ad-dallati, lam yang kedua ditasdid ad-dallati ala risalatihi, risalatihi. Jadi sahnya di fathah apa? Ada alif, ada alif. Lanjut, wabima jabalahu, Allahu alaihi minal ulumi al-kamilati, jadi kafnya fathah, kenapa? Ada lam yang sebelum terakhir fathah, kenapa? Ada tak marbutoh terakhir. Jadi sebelum tak marbutoh itu mesti fathah. Wal akhlaqi al-ali harokat ya, apa itu? Berarti apa? Al-aliyati wal akhlaqil aliyati wa bima istamala alaihi dinuhu minal huda warahmati wal haqqi, qafnya ditasdid, wal haqqi wal masalihi ad-diniyati, yaknya ditasdid, yang sebelum terakhir itu tasdid, dalnya juga ditasdid ad-diniyati wa dunyawiyati ya sebelum terakhir itu tasdid. Baik. Wa annahu, dan bahwasanya la tidak ada sa'adah, apa sa'adah? Kebahagiaan. Wala, dan tidak ada solah, apa solah? Kebaikan. Solah itu kebaikan. Di dunia, di dunia. Wal akhirah, dan di akhirat. Illa kecuali bil imani, yang dengan mengimani bihi, mengimani beliau siapa? Nabi Muhammad. Bihi itu Muhammad. Ya, dengannya, yang Nabi Muhammad. Kecuali dengan iman terhadap beliau siapa? Jadi berbedanya dia siapa? Dia Nabi Muhammad. Wa bi ta'atihi, dan dengan
wa dengan bi, wa itu dan bi dengan taatihi mentaatinya. Ini siapa? Nabi Muhammad. Ulangi ya, awal. Dan bahwasanya tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dengan iman terhadap beliau dan dengan mentaati beliau. Wa annahu dari apa? Bahwasanya yajibu wajib, dan bahwasanya wajib takdimu mendahulukan mahabbatihi mencintainya, mencintai beliau, ala atas an-nafsi diri sendiri, wal walad apa? Anak, walad itu anak, wan nasi dan seluruh manusia, wan nasi ajmain dan manusia secara menyeluruh. Apa maksudnya? Jadi salah satu konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah ini wajib mendahulukan mencintai Nabi daripada mencintai dunia sendiri, mencintai anaknya dan mencintai seluruh manusia. Artinya apa? Hendaknya dari kalangan makhluk ini menjadikan Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai, bahkan mengalahkan berat cintanya pada dirinya sendiri. Itu konsekuensinya seperti itu. Dan yang sudah bisa seperti itu ya para sahabat. Ya kan? Nah, kalau kita mungkin masih jauh ya. Nah, kita itu masih jauh. Kita kalau diadakan suruh milih ya rata-rata masih milih dirinya sendiri. Masih milih dirinya, atau orang masih milih anaknya, milih istrinya. Gimana ini kalau dituruti ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tapi kok nggak dituruti kok ya ngambek, ya gitu ya. Akhirnya pilih siapa? Pilih istri. Ya terus. Wa anna Allah, dan bahwa Allah, bahwasannya Allah, dan bahwasannya Allah, anna adalah bahwasannya Allah itu ayyadahu, telah menguatkan beliau, bil mukjizat, bi dengan al mukjizat, ya, mukjizat. Apa mukjizat itu? Ya kelebihan yang Allah berikan pada para nabi dan rasul namanya mukjizat. Ada lati yang menunjukkan ala atas risalahnya beliau. Wa bima, dan dengan apa yang dan dengan apa yang jabalahullah Allah tetapkan pada beliau, Allah berikan pada beliau. Jabala itu berikan, tetapkan. Itu akunya itu Allah. Ya, dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu kepada beliau,
bima jabalahu Allahu alaihi, atau dhamir itu kembali ke ma, alaihi itu kembali kepada Nabi. Jadi dengan sifat-sifat yang telah Allah berikan kepada beliau. Berupa apa? Minal ulumil kamilah, berupa ilmu-ilmu yang sempurna. Jadi kalau mau cari ilmu yang sempurna, ya ilmunya Allah. Di antara ilmunya Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Wal akhlak, dan akhlak yang aliyah, yang tinggi. Jadi Allah menganugerahkan ilmu yang sempurna dan akhlak yang tinggi pada Rasulullah. Wa bimastamala alaihi, dan dengan apa yang istamala alaihi, yang dikandung, yang dibawa, dimuhum oleh agamanya, minal huda, dari petunjuk, warahmah, dan kasih sayang, wal haq, dan kebenaran, wal masalih, dan kebaikan-kebaikan adiniyah yang bersifat agama, wa duniawiyah, dan yang bersifat dunia. Ya, kita ulangi ya. Ibnu di sini menjelaskan di antara konsekuensi ya, atau bahkan apa di sini pengaruh besar dari diutusnya Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW. Dia sangat mengatakan tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada kebaikan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kecuali dengan iman kepada beliau Nabi Muhammad SAW dan dengan mentaatinya. Ini. Jadi beliau di sini misalkan bahwa kebahagiaan dan kebaikan dunia akhirat ini hanya bisa diraih dengan iman kepada Rasul dan mengikuti jalan Jadi betul-betul tunduk dengan ketundukan yang mutlak. Kemudian juga beliau mengingatkan di sini bahwa termasuk konsekuensi dari kita bersaksi anna Muhammad Rasulullah, kita harus mendahulukan mencintai Nabi melebihi cinta kita terhadap siapa? Istri, anak-anak, istri, ataupun seluruh manusia dari dunia ini. Nah ini ya butuh proses ya. Semakin apa itu kita mengenal Nabi, semakin kita sadar bahwa jasanya Nabi ini paling besar, tiada taranya. Terus semakin kita memahami sifat-sifat Nabi, betapa Nabi itu sayang pada kita, nah itu nanti akan menumbuhkan kecintaan. Karena cinta itu tidak mungkin bisa dipaksakan. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Justru kalau dipaksa-paksa itu malah benci. Ya nggak? Iya. Jadi orang itu berbuat apa saja kalau dipaksa-paksa itu, ya awalnya nggak suka. Lalu ketika apa? Dipaksa, kok tiba ya enak, gitu kan? Nah, kok ternyata menguntungkan. Jadi kan di apa? Anak kecil dipaksa makan sama orang, ternyata apa? Makanannya enak, gitu. Ternyata manfaatnya besar, baru apa? Tahu. Tapi awalnya dipaksa itu tabiat manusia itu enggak suka. Nah, maka ya cinta itu masalah hati. Bagaimana bisa mendudukan Rasulullah itu sebagai manusia atau makhluk yang paling kita cintai? Ya kita harus mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW yang bisa membuat hati kita cinta. Tak kenal maka tak. Bagaimana mungkin kalau kita lebih kenal kepada orang yang lebih dekat dengan kita, terus kita menganggap mereka itu lebih perhatian kepada kita.
maka tidak jarang dari kita yang sering abai terhadap perintah Nabi ketimbang perintah orang yang ada di dekat-dekat kita. Jadi kalau terkadang dibenturkan ya, ini sebenarnya sunnah Nabi, ajaran perintah Nabi. Tapi kalau saya kerjakan kok bikin orang ini nggak suka sama saya, gitu kan? Nah itu berarti apa? Kecintaan diuji. Maka orang cinta itu mesti diuji, pasti diuji. Nah untuk bisa menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai ya, gitu ya. Jadi untuk menjadikan Rasulullah sebagai apa? Makhluk yang paling kita cintai di dalam hati kita ini, ya kita harus banyak mengenal beliau, mengenal jasa-jasa beliau bagi kehidupan kita. Karena tabiat kita gitu, kita itu akan merasa berutang budi kepada seseorang yang berjasa pada kehidupan kita. Selama kita belum bisa menjadikan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, ya itu tidak bisa. Kita Rasulullah memberi diri kita sendiri. Kemudian di sini mu'alif juga menegaskan dan mengingatkan kita ya bukti kebenaran risalahnya Nabi. Jadi Rasulullah SAW itu mendakwakan diri sebagai Nabi itu bukan rekayasa, bukan keinginan beliau sendiri, tapi karena wahyu, dan itu dibuktikan dengan apa? Nah, Allah menguatkan beliau dengan memberi apa? Mukjizat-mukjizat yang membenarkan ke Rasulullah. Membenarkan ke Rasul. Apa di antara mukjizatnya Nabi? Sebelum Al-Quran, mukjizatnya Nabi menunjuk bulan terbelah. Iya, jadi bulan itu pernah terbelah karena ditunjuk Nabi. Dan itu mesti mukjizat karena apa? Sekuat-kuatnya tenaga manusia, makhluk tidak akan mungkin bisa membelah bulan, apalagi cuma ditunjuk. Dan bukti itu bukan kekuatan Nabi apa? Ya Nabi tidak bisa menggunakan sewaktu-waktu. Hanya ketika diperintahkan, kemudian apa? Dilakukan terus terjadi. Jadi tidak semaunya Nabi. Nah, kalau semaunya Nabi ngeri. Nah, kalau belum ditunjuk lah orang jadi apa? Macam-macam kuping ngomong. Ya kan? Itulah mukjizat. Mukjizat itu bukan ilmu, kemampuan, kadidaya, bukan. Yang bisa digunakan sewaktu. Itu hanya apa? Allah perintahkan, ketika itu dilaksanakan terjadi. Jadi tidak bisa semau-maunya Nabi. Nabi Musa misalnya mengukul laut pakai tongkat terbelah. Gitu? Mengukul laut pakai tongkat terus lautnya terbelah menjadi jalan. Apa bisa dilakukan setiap saat? Enggak, hanya ketika diperintah Allah saja. Dan itu membuktikan apa? Bahwa itu adalah kebenaran risalah. Kebenaran risalah. Karena apa? Ya tidak bisa terjadi sewaktu waktu, hanya karena Allah menghendaki saja. Jelas ya? Ini namanya mukjizat. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu secara bahasa maknanya mengalahkan. Jadi mengalahkan yang lain, melemahkan, mengalahkan yang lain. Sehingga dengan adanya mukjizat ini, seharusnya orang yang masih bisa menggunakan akal sehatnya itu bisa menerima. Tidak mungkin orang ini punya kekuatan seperti ini. Berarti itu menunjukkan apa? Di sana ada zat yang telah mengutus dia. Jadi dia tidak bohong gitu loh. Nah kalau tidak diberi mukjizat, tidak diberi apa? Bukti tiap orang bisa ngaku jadi
nabi, gitu. Dan buktinya banyak toh. Setelah Rasulullah SAW wafat, yang ngaku nabi, ngaku rasul. Nih, jadi untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran risalah beliau, Allah menguatkan beliau dengan diberikan mukjizat. Pertama. Yang kedua, Allah memberikan pada Rasul bima jabalahu alaihi minal umur al-kamilah. Jadi Allah memberikan sifat-sifat yang tinggi kepada beliau, sifat-sifat mulia. Di antaranya apa? Ilmu yang sempurna dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu juga termasuk apa? Kelebihannya Rasulullah SAW ini, kalau tidak punya akhlak mulia, nggak sudah. Karena apa? Kita ngajak baik-baik, ya kan? Dilempari pakai batu, ya kan? Lagi sembahyang di dekat Ka'bah, malah Pak diuruti kotoran muntah, ya kan? Padahal mengajaknya ya tidak muntah-muntah, ngajaknya juga dengan lemah lembut. Dan mereka pun tahu bagaimana karakter Rasulullah SAW. Orang yang tak pernah dusta. Sampai mereka menjulukinya apa? Al-Amin, ya kan? Itu saja Pak, enggak benar. Penentangan ini kalau tidak diimbangi dengan apa? Akhlak yang tinggi, mutung. Ya enggak? Ya enggak? Ya, maka dai kalau tidak punya akhlak yang baik cepat memutung. Ya. Cepat mutung. Buktinya apa? Akhlak Nabi baik. Ketika pulang dari Taif ya, itu kan habis dilempari batu, diejeki sampai berdarah-darah gitu kan. Di tengah jalan dicegat sama malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, itu gunung itu tak bulat nih yang penduduk Taif. Nah kita kira-kira gimana? Cocok. Ambo kono susah. Mayane ra karuan. Nah kita mungkin gitu. Senang nyolong. Marai ngono kan ora urusan dunya kan. Ambo ngono ae. Sing marak ora cepet ngaji ngomong kae. Setan. Ya alhamdulillah ada yang nawarin kita kayak gitu ya. Nah, kita kadang-kadang baru dia Pak di tetangga aja kadang-kadang udah gerah loh. Itu seperti itu Nabi. Apa jawab Nabi? Gak usah. Siapa tahu nanti dari keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau nggak akhlak yang tinggi apa bisa ya? Iya kan? Maka akhlak yang tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah itu juga sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa. Bahkan bisa termasuk apa itu digabung mukjizat ya. Karena apa? Betul-betul ini sebagai dalil bahwa dia seorang rasul. Karena manusia biasa ya, kalau digitukan ya pasti sudah marah gitu. Ya, sudah. Jadi akhlak yang tinggi. Yang ketiga, jadi Allah menguatkan beliau tadi dengan mukjizat ya, dengan mukjizat, kemudian dengan sifat-sifat yang mulia, di antaranya apa? Ilmu yang sempurna, akhlak yang tinggi. Yang ketiga, wa bimastamala alaihi dinuhu, dengan apa yang dibawa oleh agama beliau, agama Islam. Ketika beliau dikuatkan dengan agama Islam sendiri, dengan ajaran Islam yang isinya petunjuk, yang menunjukkan dari kesesatan menuju cahaya, isinya rahmah, kasih sayang. Sampai Al-Quran dikatakan apa? Kata Rasulullah pernah mengatakan innama buistuli utamina makalikat berupa kalimat akhlak. Terus wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dalam Al-Quran. Dan tidaklah kami mengutus kau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmah, kasih sayang bagi semesta.
wal haq dan membawa kebenaran. Dan Islam itu membawa masalih, membawa apa? Kebaikan-kebaikan baik secara apa? Din, agama, keyakinan maupun dunia. Kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia akhirat. Jadi 3 perkara itu ya yang dijelaskan di sini sebagai bukti bahwa ajaran Rasul itu adalah agama yang hak. Pertama, Allah memberikan mukjizat. Beliau yang kedua diberi sifat-sifat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, membawa ajaran yang sangat luar biasa, yaitu agama Islam yang isinya petunjuk, rahmat, kebenaran, kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada agama yang sesempurna agama Islam bagi yang mengetahuinya dan bagi yang betul-betul banyak belajar tentang hikmah-hikmah. Bagi orang yang apa? Hanya mementingkan kepentingan dunia, ya menganggap Islam itu apa? Menganggap Islam itu mengekang dan menghambat perkembangan masyarakat, ekonomi susah berkembang, ya. Karena apa? Dikit-dikit riba, dikit-dikit haram, ya kan? Dikit-dikit sirik, ya, menghambat perekonomian, menghambat perkembangan. Padahal ternyata tidak seperti itu. Jadi yang sudah mendalami dengan baik dan benar, ya, selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam, urusan dunia ini kan boleh, ya. Tapi dunia ini kalau tidak dibatasi justru apa? Segera rusak gitu loh. Segera segera punah gitu loh. Kalau nggak dibatasi. Dan buktinya nanti kiamat itu akan terjadi ketika apa? Sudah nggak ada lagi orang beriman. Ya kan? Ya nggak? Sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Ya nggak? Apa terjadi? Bumi tamat, gulung nama Allah Subhanahu. Tapi selama masih ada yang menyebut nama Allah, apa jadi? Tidak akan pernah kegantian. Ya kan? Kalau nggak percaya buktikan aja sampai di kiamat. Di sana. Bagaimana caranya? Ya disuruh baca. Ya nunggunya bisa di dunia, bisa di alam barzah, bisa di alam barzah. Cuman karena di alam barzah ya sudah nggak ada kesempatan lagi, ya. Sudah tertutup pintu tahu. Oh ternyata kok terjadi ya kiamat. Ternyata kok dibangkitkan benar, baru menyesal. Kan namanya penyesalan mesti dibelakang. Gak mungkin misal dulu biar busuk tidak misal kan gak ada. Begitu. Baik. Dan itu ya dijelaskan oleh Syekh sebagai penguat bahwa persaksian anna Muhammad Rasulullah itu betul-betul penting. Jadi ketika seseorang sudah bersyahadat, maka ada konsekuensi yang harus dia jalani. Kalau dia komitmen, kalau tidak komitmen berarti itu namanya bukan persaksian, namanya persaksian palsu. Benar? Ya, akibatnya untuk kita kalau enggak. Ya kalau nggak komitmen ya dilihat seberapa tidak komitmennya itu. Orang tidak komitmen itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang tidak komitmennya itu sampai menjadikan kufur. Secara asal kalau orang sudah bersyahadat itu kan muslim loh. Cuman ketika tidak komitmennya itu ya dilihat tidak komitmennya sejauh mana. Ya kan bertingkat-tingkat. Tidak komitmennya itu ya tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban tapi juga suka ngerjain yang haram, ya kan ada. Ada yang sama sekali tidak melakukan kewajiban. Ya syahadat jadi ini kurang belum sholat jelas. Ya kan? Maksiat
Saya nggak peduli halal pokoknya bagi saya semuanya halal. Nah, itu kan kufur ya gitu. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya kalau nggak tobat ya masuk neraka gitu. Akibatnya ya, dia nanti dalam kekufuran gitu ya. Nah, jadi tidak komitmennya itu sejauh mana kan berkilat. Terus paragraf terakhir ini bagian apa? Penjelasan tentang dunia Islam ala kaum. Wa ayatuhu al-kubra wa ayatuhu al-kubra hadzal qur'anu al-'azimu hadzal qur'anul 'azimu bima fihi minal haqqi fil akhbari wal amri wan nahyi wallahu a'lamu. Wa ayatuhu dan mukjizat beliau yang al-kubra yang paling besar. Jadi ayat di sini apa? Mukjizat. Jadi ayat itu mukjizat karena ayat itu kan tanda, bukti. Nah, di sini ayat ini maksudnya mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung ini. Nah, jadi mukjizat Nabi yang paling besar apa? Al-Qur'an. Kenapa demikian? Di antara alasannya bima fihi, dengan apa-apa yang fihi di dalamnya minal haq dari kebenaran fil akhbar dalam berita-beritanya wal amri dan perintahnya wan nahyi dan larang. Wallahu a'lam. Nah, di sini ya beliau menutup pasal ini dengan mengingatkan bahwa sumber ilmu yang paling pokok adalah Al-Quran, dan ini menjadi mukjizat Rasulullah yang paling besar, yang paling agung. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kebenaran. Kebenaran dalam apa? Dalam berita, dalam perintah dan larangan. Karena kan Al-Quran itu kan isinya 3 bagian, 3 macam kata para ulama. Sepertiga membahas masalah tauhid, ya, masalah tauhid atau masalah Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua membahas tentang berita yang sudah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Yang ketiga tentang hukum-hukum syariat, perintah dan larangan. Nah, itu semua hakun, benar. Maka di awal Allah mengingatkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi Hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab tersebut, ya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi siapa? Orang yang mau bertakwa. Orang yang nggak mau bertakwa nggak mau mengambil petunjuk. Maka ya ini juga bisa dipahami mafhum mukhalafahnya.
Jadi kalau kita berbuat itu tanpa panduan Al-Quran, ya kita tidak mungkin jadi orang bertakwa. Ya kan? Bukan termasuk orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ketika apa? Dia berbuat mengerjakan sesuatu ya, berdasarkan Al-Quran, meninggalkan sesuatu ya berdasarkan Al-Quran. Walaupun mungkin apa ya? Mungkin seseorang itu mengerjakan sesuatu benar, meninggalkan sesuatu benar, tapi dia tidak tahu ilmunya, ya tidak bisa dikatakan dia berjalan di atas Al-Quran. Apa itu namanya? Ngepasi wae. Ya kan? Ngepasi saja. Orang ketika tidak minum khamr, ya, bisa dikatakan orang bertakwa nggak? Belum tentu. Kapan orang yang tidak minum khamr itu dikatakan bertakwa? Jadi meninggalkan khamr itu dikatakan sifat takwa kapan? Ketika dia meninggalkan itu karena dia yakin itu diharamkan oleh Allah, sehingga dia meninggalkan itu karena apa? Karena mentaati Allah. Paham ya? Bantu tetangga, baik kan? Baik. Tapi apakah setiap bantu tetangga mesti dikatakan sifat takwa? Belum tentu. Kapan membantu tetangga menjadi sifat bertakwa, sifatnya orang bertakwa? Ketika dia mengerjakan itu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan. Allah memerintahkan kita untuk apa? Berbuat baik pada tetangga. Berbuat baik pada tetangga. Dari situ apa? Jadi perbuatan baik ini akan apa? Akan ada hasilnya, ada buahnya kalau berdasarkan Al-Quran. Maka Rasulullah dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi saya itu diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya apa? Terkadang atau kebanyakan manusia secara umum punya akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik itu tidak akan menjadi sempurna kalau tidak dibingkai dalam bingkai syariat. Contoh, nolong orang itu kan akhlak yang baik. Bertegur sapa itu kan akhlak yang baik. Peduli terhadap orang itu kan akhlak yang baik. Tapi ketika tidak dibungkus, tidak didari dengan agama, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Paham ya? Ya. Itu namanya apa? Menyempurnakan makarimal akhlak. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah punya akhlak yang baik, tapi nggak sempurna. Bagaimana sempurna? Dengan dia melakukan itu motivasinya karena apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu dikatakan akhlak yang mulia yang sebenarnya. Karena itulah yang akan diberi pahala oleh Allah. Apakah dengan itu berarti harus kita niati? Betul. Maka nanti inamal amal dunia. Amal ibadah itu dikatakan amal kalau disertai niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan kita itu mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Dan niatnya nolongin apa? Ya udah itu. Enggak enak dulu dibantu, ya wes itu toh. Kamu kenapa datang undangan? Enggak enak, teman kerja. Nah, juga sering dibantu. Dosa enggak? Enggak, cuma enggak dapat pahala. Baik, cuma enggak dapat pahala. Paham ya? Di tasik sedikit dengan Apa? tasik sedikit. Tasrik ya. Oh iya. Ya, Ini tadi tasik itu setelah di harokat katanya fathah kasroh di atas itu di dunia sama fathah, sementara yang di belakang itu minal haki fil akbani. Kenapa kasroh yang di bawah? Ya aslinya ya kasroh itu Pak. Yang atas kan nggak bisa dikasroh. Di dunia itu Ya gimana kasrohnya gimana? karena setelah ijar itu belakangnya berharokat, harus berharokat. Betul dikasroh.
Cuman dunia nasrohnya gimana? Oh, Coba dunia ini nasrohnya gimana? Ini Pak. Huruf terakhirnya apa, Pak? Huruf terakhirnya kan alif. Ini alif ini kan huruf mati, dia nggak boleh menerima harokat apapun. Doma, kasroh, fathah nggak boleh. Namanya isim maksur tuh ini. Sudah belajar isim maksur belum? Iya, barusan. Sudah kan? Sudah belajar isim maksur kan? Katanya sudah sampai pasal ketiga. Sudah masuk. Baru tadi. kemarin Kemarin udah masuk lagi ini. Kemarin nggak masuk. Jadi telat. Ini kan huruf terakhirnya ini. Kalau al-haqqi ini kan bisa dikasroh. Haqqi bisa dikasroh ya. Ya bisa dikasroh. Al-haqqi bisa dikasroh. Kalau huruf terakhirnya yang berubah kan huruf terakhirnya. Ini huruf terakhirnya apa? ya alif Ali. Bukan ya. Huruf terakhirnya Ali. Isim maksud. Nah, sebelum jadi Ali sudah apa? Fathah. Namanya isim maksud. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu. Baik. Nah, di sini alif di sini tidak bisa menerima harokat ya. Jadi tidak bisa menerima doma, tidak bisa menerima fathah, tidak bisa menerima. Jadi alif itu wajib mati. Beda dengan hamzah. Kalau hamzah itu bisa di fathah, bisa di kasroh, bisa di doma. Alif sama hamzah bisa. Nah, kalau di depan ini apa? Ini hamzah. Sehingga bisa al dunia, gitu ya. Bisa ad dunia. Tapi kalau ini tidak boleh. Adunya gitu. Itu hamzah bukan alif. Jadi hamzah sama alif beda. Kan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kok terakhir apa? Hamzah ya kan beda. Hamzah sama alif itu beda. Kalau hamzah bisa a, i, u. A, i, u gitu ya bisa loh. U, i, a bisa. Kalau alif nggak bisa, dia wajib sukun dimanapun berada. Saja. Kalau alif itu wajib mati gitu. Ya, sehingga sebenarnya harusnya kasroh, tapi karena itu berkebutuhan khusus, ada udur ceritanya gitu. Dalam ilmu nahwu nanti ada udur. Udurnya apa? Udurnya dia tidak bisa menerima harokat. Yaitu huruf yang berkebutuhan khusus. Khusus apa? Khusus sukun. Ya, pada kemarin sampai isim manqus, tapi tidak dijelaskan kalau alif itu tidak bisa. Saya belum. Oh. Nanti. Itu belum. Kita kan belum masuk nahwu. Ya kenapa al-haqqi ini kasroh kan juga belum dipelajari ya. Kita kan baru kenalkan al-haqqi nanti 3 bacaan, al-haqqu, al-haqqo, al-haqqi. Nah, kapan domahnya? Belum. Kapan kasroh, kapan fathah kan belum. Cuman 3 kemungkinan. Itu secara umum gitu. Cuma itu kan kaidah, namanya kaidah mesti ada yang dikecualikan. Seperti manusia kan juga demikian lah. Apapun seperti itu. Dalam kalimat juga demikian. Asalnya semua kalimat itu ya a, i, u. Tapi adunya enggak. Adunya ini ya mau posisi apapun ya adunya. Alif terus. Kenapa? Kalimat yang berkebutuhan khusus. Khusus apa? Khusus sukun dia. Selalu mati. Nanti ya. Ustaz, tanya Ya. sedikit Ustaz. Yang alaihi itu dominnya kemana? Apa? Kembalinya kemana? Yang mana? Alaihi. Yang mana? Alaihi dulu. Yang mana? Wabima istimala alaihi dulu. Wa bima stamala alaihi jinu. Nomor ini kembali ke mana? Yang punya Yang mana? yang selanjutnya. Jinuhu. Ya. Kembali ke Nabi Nuh. Nabi. Ya, agamanya Nabi. Nah, ini kan membahas tentang Nabi ya.
dengan apa-apa yang diberikan kepada Nabi berupa apa? Ilmu yang sempurna, akhlak yang tinggi, dan dengan apa-apa yang dikagum oleh agamanya. Agamanya siapa? Agamanya Nabi. Berupa petunjuk, rahmat, hak. Itu. Yang lain, cukup. Insyaallah pekan depan kita masuk kitab Toharoh ya. Pembahasan sudah masuk pembahasan fikih dan berkaitan dengan sholat dimulai dengan bab bersuci. Jadi itu masuk salah satu apa? Syarat sahnya sholat. Nah, syarat harus didahulukan. Ya rukun sama syarat itu beda. Nanti kita jelaskan insyaallah. Demikian, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.